Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Satrio Agung. Di sini saya akan memaparkan proposal tugas akhir saya dengan judul klasifikasi penyakit ginjal kronis menggunakan algoritma SDBus dan juga Random Forest berdasarkan data rekam medis. Chronic kidney disease atau CKD atau penyakit ginjal kronis adalah penyakit progresif dengan penurunan fungsi ginjal yang seringkali terlambat terdeteksi. Menurut data Global Burden Disease tahun 2017, sekitar 843,6 juta atau 10% populasi orang di dunia menderita penyakit CKD. Gejala tahap awal dari kasus ini seringkali tidak terlihat, sehingga deteksi dini menjadi sangat penting. Dalam hal ini, machine learning dapat membantu mengenali pola dalam data rekam medis untuk deteksi dini guna meningkatkan efektivitas perawatan. Rumusan masalah dari proposal ini ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana memanfaatkan data rekam medis untuk membangun model klasifikasi CKD. Yang kedua, bagaimana membandingkan performa SDBus dan Random Forest dalam klasifikasi CKD. Dan yang ketiga, bagaimana validasi model dilakukan dan metrik apa saja yang digunakan. Untuk tujuan penelitian sendiri, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model klasifikasi untuk deteksi dini penyakit ginjal kronis atau CKD menggunakan data rekam medis dan algoritma machine learning yaitu SDBus dan Random Forest. Model nantinya akan dievaluasi menggunakan validasi silang dan metrik seperti akurasi, presisi, recall, F1 score, dan ROC untuk menentukan performa terbaik dalam membantu proses screening dan pengambilan keputusan medis. Penelitian terkait topik ini contohnya ada di 3 referensi yang dilakukan oleh Ryan et al., Bos and Dokter dan Solikin, di mana masing-masing menggunakan metode SDBus, Random Forest, dan juga perbandingan antara SDBus dan Random Forest. Untuk hasil penelitian sendiri, algoritma SDBus menghasilkan akurasi 99,16% dan F1 score di 99,33%. Model ini mampu memprediksi CKD dengan sangat akurat. Kemudian untuk Random Forest, F1 score-nya mencapai 99,3%, menunjukkan performa tinggi dalam klasifikasi CKD. Kemudian untuk hasil perbandingannya sendiri, SDBus unggul dengan nilai 0,96 dan akurasi 93,29%. Evaluasi juga dilakukan dengan SAP dan lain untuk interpretasi fitur. Untuk metodologi penelitiannya ada 5 langkah utama. Yang pertama ada pengumpulan data. Data diambil dari UCI CKD dataset yang terdiri dari 400 sampel pasien dan juga 24 fitur klinis dan demografis serta label status CKD. Dataset ini menjadi dasar pelatihan dan evaluasi model klasifikasi. Kemudian masuk ke tahap pra-pemrosesan data. Data dibersihkan melalui imputasi nilai hilang, normalisasi fitur numerik, dan encoding fitur kategorikal. Jika distribusi label tidak seimbang, dilakukan balancing data menggunakan metode SWOT. Kemudian ada pelatihan model. Model dikembangkan menggunakan algoritma Random Forest dan juga SDBus. Kedua model dilatih dengan tuning hiperparameter agar hasil prediksi lebih akurat dan stabil. Langkah keempat, di sini ada validasi silang. Model akan divalidasi dengan teknik 10-fold cross validation untuk menghindari overfitting dan memastikan performa model merata di seluruh data. Dan yang terakhir, ada evaluasi model, di mana kinerja model diukur menggunakan akurasi, presisi, recall, F1 score, dan ROC. Conversion matrix juga digunakan untuk menganalisis kesalahan prediksi secara detail. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dirancang untuk mengevaluasi kinerja algoritma SDBus dan Random Forest dalam mengklasifikasikan penyakit ginjal kronis berdasarkan data rekam medis dengan menerapkan tahapan pra-pemrosesan data, pelatihan model, validasi silang, serta evaluasi menggunakan metrik klasifikasi. Diharapkan diperoleh model yang akurat dan handal. Hasil akhir yang diharapkan adalah model klasifikasi yang dapat mendeteksi CKD secara dini dan memberikan kontribusi nyata dalam proses screening kesehatan berbasis data. Sekian pemaparan proposal tugas akhir saya. Terima kasih.